saya akan memberikan kesaksian yang sesungguhnya mengenai ijazah palsu ini. UGM itu dinilai tertutup, ya, diduga kuat bersekongkol kerjasama dengan orang yang menggunakan ijazah palsu. Makanya diuji di sini. Nah, pada hari ini tadi diminta hasil uji konsekuensi dari UGM. Nah, di dalam sidang tadi itu mempertegas bahwa UGM justru memperteguh ketertutupannya dengan hasil uji konsekuensi yang telah dia lakukan. Dengan dia berlindung mengundang 3 pakar, katanya pakar komunikasi, IT segala macam. Tapi bagi kita, setelah kita uji dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, itu semuanya tidak relevan. Dia respon-responnya menunjukkan ingin mengembalikan ke back to square one, ke awal sekali, yaitu awal apa? Kan UGM diberi PR, pekerjaan rumah, untuk melakukan uji kompetensi ulang, uji konsekuensi ulang, karena uji konsekuensi yang sudah dilakukan UGM pada awal Desember lalu dianggap tidak pas, tidak layak, tidak semestinya, karena hanya internal UGM menjadi yang waktu itu guyon-guyonnya menjadi istilah majelis komisi kau finish, UGM saling membenarkan sendiri gitu. Nah, di konsekuensi yang baru yang diulang, UGM menyampaikan mengundang 3 atau 4 tadi yang menurut UGM pakar komunikasi dan informasi. Tapi persoalannya adalah kesaksian saksi ahli yang diundang UGM itu kembali itu tadi yang menurut hakim mundur, setback, ahistoris dan sebagainya, karena dengan tegas UGM tetap bersikukuh dokumen-dokumen yang kami minta umumnya, terutama dokumen-dokumen penting seperti ijazah, salinan ijazah, itu tertutup. Sebuah kejutan besar mengguncang ruang persidangan dalam kasus dugaan ijazah palsu milik Mulyono. Sidang yang awalnya berjalan landai, mendadak panas saat Rektor UGM, Profesor Ova Emilia, memberikan kesaksian di bawah sumpah. Bukan sekadar kesaksian biasa, sebuah pengakuan tentang adanya ancaman, suap, dan ketiadaan bukti primer membuat seisi ruangan terperangah. Benarkah sang rektor telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung diamankan petugas? Simak laporan mendalam kami selengkapnya. Harus diuji ke sini karena memang UGM itu dinilai tertutup, ya, diduga kuat bersekongkol kerjasama dengan orang yang menggunakan ijazah palsu. Makanya diuji di sini. Nah, pada hari ini tadi diminta hasil uji konsekuensi dari UGM. Nah, di dalam sidang tadi itu mempertegas bahwa UGM justru memperteguh ketertutupannya dengan hasil uji konsekuensi yang telah dia lakukan. Dengan dia berlindung mengundang 3 pakar, katanya pakar komunikasi, IT segala macam. Tapi bagi kita, setelah kita uji dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, itu semuanya tidak relevan. Ya, kalau kita membaca Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ya, dari depan aja, ya, masuk ke pasal 17, pasal 18, ijazah Jokowi itu tidak dikecualikan karena dia itu adalah memakai itu menimbulkan suatu hak. Suatu hak itu apa? Suatu hak untuk menjadi pejabat publik, mulai dari wali kota, gubernur, sampai presiden. Nah, jadi alasan UGM itu sangat tidak masuk akal, dan uji konsekuensi sebagaimana dia katakan tadi justru mempertegas UGM itu diduga kuat memang bersekongkol melindungi, ya, dugaan pakai ijazah palsu ini. Itu, ruang sidang utama dipenuhi oleh jurnalis dan pengunjung yang ingin menyaksikan kehadiran orang nomor 1 di Universitas Gadjah Mada. Profesor Ova Emilia melangkah menuju kursi saksi dengan raut wajah tenang namun kaku. Di hadapan majelis hakim, ia bersumpah di bawah kitab suci untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Namun, ketenangan itu mulai goyah saat tim hukum dari pihak penggugat, Ahmad Hozinuddin dan Dr. Rismon Sianipar, mulai melontarkan pertanyaan teknis. Ijazah yang kopinya beredar sebagai milik Jokowi sampai misteri ini, ya, nomornya hanya 1120. Apa makna ini? Tidak ada makna sama sekali gitu. Kalau Bu Rektor
dekan dan pejabat lain di UGM memang mengalami tekanan dalam berbagai bentuk apapun lah ya, dalam bentuk apapun. Kalau bisa ya lawan, karena ini di belakang Anda membawa nama UGM yang sudah ada puluhan ribu, mungkin ratusan ribu alumninya yang sekarang tergantung pada Anda kan gitu. Alma maternya itu sekarang berada di tangan Anda, baik buruknya itu berada di tangan Anda. Jadi kalau berani lawan. Nah, namun kalau nggak berani ya lebih baik mundurkan diri saja. Ya udah, Anda tidak berani mundurkan diri. Toh sejarah telah mencatat Anda semua sebagai pernah jadi rektor, jadi dekan dan lain-lain jabatan universitas. Jabatan itu apa sih? Jabatan itu apa? Anda sebentar lagi juga diganti. Misteri penomoran ijazah UGM. Ini judul video saya. Mereka menagih janji konsistensi institusi yang sebelumnya secara vokal membela keabsahan ijazah Mulyono di kanal resmi universitas. Dr. Rismon Sianipar, seorang ahli yang dikenal kritis, mulai membedah aspek administratif. Pertanyaan demi pertanyaan menghujam, di mana berita acara yudisium, di mana daftar nilai final, mengapa format ijazah tahun 1985 tersebut berbeda dengan standar pada masanya? Profesor Ova sempat berkelit dengan menyebutkan kemungkinan adanya variasi administrasi atau digitalisasi arsip yang belum sempurna. Namun, suasana berubah mencekam saat hakim anggota bertanya langsung, apakah saksi membawa satupun bukti primer hari ini? Seperti biasa, saya Thomas Aksono dari Islamic Science Institute. Begitu saya mengupload video saya berjudul Ijazah UGM Teknologi Word Processing 1981 sampai 1992, maka membanjirlah pesan WA dari teman-teman agama. Intinya sangat mendukung dan problem juga semakin lebih jelas untuk perkaranya, kira-kira begitu. Cuman kesan saya memang ternyata banyak sekali teman-teman agama ini yang memang sangat antusias untuk berkontribusi memperjelas problem yang sedang terjadi di materinya ini. Cuman kelihatannya memang problemnya itu adalah mulainya dari mana? Mungkin karena ya anulah serba mungkin kan tidak semua orang punya keahlian khusus seperti Roy Suryo dan Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar kan. Jadi memang kalau mau ikut sumbangsaran dari mana ya kan kira gitu. Tapi menurut saya tidak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa men-trigger juga inisiatif dari teman-teman agama yang lain. Cek fakta. Rektor UGM akui dibayar Jokowi soal kecurangan ijazah palsu. Benarkah? Beredar informasi yang menyatakan bahwa Rektor UGM mengakui kecurangan ijazah Jokowi dan dibayar. Informasi tersebut diunggah oleh akun Twitter bernama @sabia1141 yang mengunggah cuitan berupa tangkapan layar dari sampul video kanal YouTube Pejuang Muda. Berdasarkan hasil penelusuran turnbackhoax.id, jaringan suara.com, isi video tersebut tidak menampilkan pernyataan Rektor UGM yang mengakui kecurangan dan dibayar oleh Jokowi. Video tersebut malah berisi pernyataan Rektor UGM terkait keaslian ijazah milik Jokowi dan dinyatakan lulus pada tahun 1985. Foto yang dijadikan thumbnail video tersebut juga merupakan hasil suntingan. Melalui mesin pencairan gambar Yandex, ditemukan foto identik dengan yang digunakan pada thumbnail tersebut. Melalui penjelasan di atas, maka informasi tersebut masuk dalam kategori konten menyesatkan atau hoax.